Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du, teman-teman semuanya, malam hari ini kita berada di uh, pertemuan yang ke-10 ya, dari pembahasan kitab Fiqhul Aulawiyat atau fikih prioritas. Sudah banyak hal yang kita bahas. Terakhir kita sudah membahas soal ketika ada beberapa kemaslahatan itu seperti apa mekanisme yang harus ditempuh ya. Ya, begitu juga ketika ada beberapa mafsadah, ada beberapa hal yang sifatnya mafsadah ya, yang tidak baik, yang merusak. Itu seperti apa mekanismenya, kita kemarin sudah bahas. Kemudian pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah sebutkan ya dasar-dasar daripada fikul aulawiyat ini seperti apa. Meskipun fikul aulawiyat atau fikih prioritas ini adalah istilah kontemporer. Jadi istilah fikihul aulawiyat itu memang muncul baru belakangan. Tetapi prakteknya sudah dilakukan dari semenjak zamannya Nabi ya. Kita sudah bahas kemarin contoh-contohnya dari Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis Nabi, kemudian contoh-contoh dari para sahabat, Khulafaur Rasyidun, kemudian juga dari Hasan bin Ali, dari Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas soal pertimbangan, ya, pertimbangan-pertimbangan. Jadi di antara hal yang menjadi pertimbangan saat akan menentukan, sekarang kita sudah tahu bahwa fikih prioritas itu ada hal-hal yang memang harus diprioritaskan ketika kita melakukan sesuatu ya. Tetapi pertimbangannya apa? Menentukan ini prioritas, ini bukan, itu seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Sekarang kita buka di halaman 287. Nah, halaman 287. Al-Mabhasul Khamis, Dhawabitul Aulawiyat ya. Dhawabitul Aulawiyat, parameter prioritas. Wal mafasid wa tibaratiha. Apa yang dipertimbangkan ketika menentukan maslahat, apa yang dipertimbangkan ketika menentukan mafsadah. Nah, itu akan ada beberapa hal, akan ada 4 hal. Di halaman berikutnya, sekarang kita buka di halaman berikutnya, al-matlabul awal. Pertimbangan yang pertama adalah halus syakhsi, kondisi masing-masing. Ya. Jadi la budda 'inda i'malil awlawiyati fil masalihi wal mafasidi minal akhdhi binadzuril i'tibari ala syakhsi wa dzalika li-ikhtilafil mukallafina wa ikhtilafi ahwalihim. Pertimbangan pertama ketika kita akan menentukan ini prioritas, kita harus lihat kondisi personal perseorangan, karena fikul aulawiyat itu ya ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Itu. Contohnya seperti apa? Misalnya, falmar atu laysat karrojuli. Perempuan dan laki-laki tentu akan beda prioritasnya. Nanti akan dicontohkan salah satunya, dulu para sahabat perempuan itu sempat menyampaikan, misalnya ketika laki-laki bisa berangkat berperang, ya, berjihad, misalnya jihad dalam artian perang, kami perempuan ini bisa apa? Datang kepada Nabi lah, mengadu. Kemudian kata Nabi, jihad kalian yang paling utama adalah haji yang mabrur. Nah, contoh itu aja sudah beda ya antara laki-laki dengan perempuan. Contoh, sholat jamaah, sholat fardu maksudnya, bagi laki-laki yang paling utama adalah sholat fardu yang dilakukan di mana? Di masjid. Tapi berbeda bagi perempuan. Sholat yang utama bagi perempuan itu di rumah. Ya, itu. Sebaliknya misalnya sholat fardu sama sholat sunnah itu beda.
Sholat sunnah itu sholat yang utama, itu yang dilakukan di rumah. Sholat sunnah itu, kayak kita sholat duha misalnya, lebih baik dilakukan di rumah, nggak usah ke masjid. Ya, itu. Sholat tahajud, ya di rumah aja. Itu. Apalagi filosofinya sholat tahajud itu apa? Sholat yang dilakukan pada saat manusia itu tertidur. Artinya sepi, dalam keadaan munajat kita merasa hanya berdua dengan Allah gitu ya. Makanya ketika dilakukan gerakan tahajud berjamaah di masjid, itu udah rusak sebetulnya itu. Filosofinya itu sudah beda. Ya, ini tentang prioritas ya. Sholat fardu prioritasnya di masjid, sholat sunnah prioritasnya di rumah itu. Sedekah itu sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, zakat itu dilakukan terang-terangan. Paham ya maksudnya ya? Itu contoh, ini contoh. Wal fakir laisa kal ghani. Kondisi orang miskin dengan orang kaya itu juga prioritasnya beda lagi. Orang kaya kita sudah bahas pembahasan yang lalu. Orang kaya itu ibadah prioritasnya apa? Sedekah, berbagi, membantu orang yang membutuhkan. Jadi jangan terbalik. Nanti orang kaya senang berpuasa, senang tahajud misalnya, nada yang tren itu, tapi pelit. Nah itu nggak sesuai dengan prioritasnya. Seperti itu. Kemarin sudah ada kan pembahasan itu ya, bagaimana itu dikritik oleh Imam Ghazali, fenomena orang kaya yang rajin ibadah tapi bakhil. Itu. Wal mukim laisa kal musafir. Ya. Orang yang mukim tidak sama dengan orang musafir. Wasahih laisa kasakin. Itu orang yang sehat beda dengan prioritasnya beda dengan orang yang sakit. Itu. Wasyabul qawi laisa kasyaikhid dhaif. Pemuda yang kuat prioritasnya beda dengan seorang tua yang sudah lemah. Jadi intinya perlu dalam menentukan prioritas ini perlu memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi perseorangan, kondisi personal, kondisi orang kita semua masing-masing juga punya prioritas sendiri-sendiri kita. Ya. Nah kemudian wa yumkinul istidlal ala dzalik bimawaqifin min sunnati rasul. Ini dalilnya apa? Beda-bedakan kayak gitu itu. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Laqad su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam as'ilatan mutaqarribatan walakin al-jawab mukhtalifan. Jadi Nabi itu sering ditanya persoalan yang sama, bahkan diminta nasihat dengan redaksi yang sama. Misalnya Nabi Ausini misalnya beri wasiatkan kepada saya. Wasiatnya engkau kepada saya apa? Itu. Suatu saat Nabi berkata kepada orang wasiatnya adalah la taghdab. Jangan marah. Tuh. Mungkin kebetulan yang datang adalah orang yang suka marah-marah. Waqala lisanin. Kemudian Nabi di suatu saat mendapatkan pertanyaan yang sama. Namun kemudian Nabi menjawab apa? Qul amantu billahi summastaqim. Pokoknya kamu iman kepada Allah, lalu kemudian istiqomah. Kepada orang yang ketiga, Nabi mengatakan, kaf alaika hadza. Nabi menunjuk lisan. Kaf alaika hadza. Jaga lisannya. Mungkin orangnya suka ngomong. Ya. Jadi ini sesuai dengan kondisinya. Masing-masing kalian pasti juga butuh nasihat yang beda-beda. Itu. Satu mungkin suka bangun kesiangan persoalannya. Satu yang lain mungkin apa namanya belajarnya kurang misalnya. Karena memang apa namanya ya kondisi orang beda-beda. Saya dulu juga di pesantren punya teman macam-macam. Gitu. Ada teman yang ibadahnya rajin, maksudnya sholat jamaahnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, tapi pelajaran nggak pernah di mutolaah. Akhirnya rajinnya dapat, rajin ibadah, tapi di pelajaran selalu ketinggalan, selalu nggak bisa ngikutin, lemah. Gitu. Misalnya, itu ya. Ada yang senang puasa, tapi apa namanya, akhirnya seharian banyak tidur. Gitu. Misalnya, ya orang butuh nasihat yang berbeda-beda. Mungkin yang terlalu pemarah ya dinasihati untuk sabar. Ada yang lembek, pelongo-pelongo misalnya, ya nasihatnya beda lagi. Gitu.
kamu harus lebih tegas, misalnya gitu ya. Supaya intinya biar dosisnya pas, gitu ya. Nasihat tuh ya dosisnya pas sesuai dengan kondisi yang dinasehati. Kemudian pernah juga Nabi didatangi seorang perempuan yang sudah tua. Kemudian bilang bahwa saya ini sudah tua dan sudah lemah. Kemudian kata Nabi apa? Kabbirillah mi'ata marrah. Kamu berzikir, bertakbir 100 kali, bertahmid 100 kali, kemudian bertasbih 100 kali. Itu lebih baik daripada kamu berangkat menggunakan 100 kuda yang dipersenjatai untuk jihad di jalan Allah. Jadi apa namanya? Jadi karena dia seorang perempuan sudah lemah, sudah tua, Nabi bilang bertasbih, bertakbir, dan bertahmid itu pahalanya lebih utama daripada kamu berangkat dengan 100 kendaraan. Kalau zaman sekarang berangkat menggunakan 100 tank untuk berperang, itu pahalanya sama. Nah, kemudian berikutnya Nabi juga pernah ditanya oleh seorang pemuda ketika berpuasa. Kata pemuda ini tanya kepada Nabi, Nabi, dalam keadaan saya berpuasa Ramadan, boleh nggak saya mencium istri saya? Itu. Kemudian dijawab oleh Nabi, tidak boleh. Nggak boleh. Nah, nggak lama datang seorang orang tua. Datang kepada Nabi, tanya pertanyaan yang sama. Nabi, boleh nggak dalam keadaan berpuasa, saya mencium istri saya? Kemudian kata Nabi, nggak apa-apa. Sahabat bingung. Kemudian, kenapa? Jawabannya berbeda. Kemudian kata Nabi, alim tu nadhara ba'dikum ila ba'd. Inna syaikha yamliku nafsahu. Saya tahu kalian bertanya-tanya tentang jawaban saya ini. Tapi orang tua, orang yang sudah tua itu mampu mengendalikan diri. Gitu. Makanya kata Nabi nggak masalah. Ciumannya anak orang muda sama orang tua itu beda ya. Ciuman sayang, ciuman nafsu itu udah beda gitu ya. Misalnya gitu. Kalau masih muda, eh, mungkin hanya karena terpantik sedikit sudah bisa kebablasan. Kalau sampai jima kan batal puasanya, jadi harus bayar kafarot. Tapi orang tua beda. Ya, makanya apa namanya? Hukum bisa 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 berbeda terkait dengan kondisi orang gitu. Misalnya orang tua perempuan itu dalam salah satu, kalau nggak salah di kaul di dalam mazhab Abu Hanifah itu boleh membuka kepala gitu, boleh tidak menggunakan jilbab karena udah nggak dikepengini lah, sudah nggak diinginkan, sudah nggak syahwat lihatnya gitu, seperti itu. Laki-laki aja normal, misalnya laki-laki itu kalau dalam bahasa kitab-kitab dulu itu namanya amrod. Tapi insya Allah kalau di Indonesia nggak ada ya. Dulu praktek ini mungkin dulu rame. Amrod itu laki-laki yang masih kecil biasanya, masih muda. Salah satu apa namanya, batasannya biasanya kriterianya adalah belum tumbuh jenggotnya. Itu kadang disukai. Nah itu amrod itu juga hukumnya beda. Karena menimbulkan fitnah. Yang misalnya begitu. Kemudian Nabi pernah juga suatu kali ditanya oleh seseorang. Jadi Nabi ditanya oleh orang Badui tentang hijrah. Gitu. Saya mau hijrah, mau pindah. Kemudian kata Nabi, ya nggak usah. Hijrah itu urusan yang berat. Kamu punya hewan ternak apa enggak? Gitu. Punya. Ya udah kamu merawat hewan ternakmu itu adalah juga suatu amal ibadah. Gitu. Nggak perlu kamu hijrah. Jadi kenapa Nabi menasihati seperti itu? Karena Nabi tahu orang ini nggak akan mampu untuk apa namanya hijrah. Gitu. Jadi kita juga begitu. Ketika memberi nasihat juga harus realistis. Gitu. Memberi nasihat kepada orang yang lemah. Misalnya malah kita bilang, kamu kalau bisa semalam sholat sunnah 100 rakaat. Nah, nggak bakal mampu. Gitu. Nggak bakal mampu. Ya,
lihat kondisi yang dinasehati. Jadi Nabi juga begitu. Nah, kemudian Nabi suatu saat juga ditanya ya, eh, ya Rasulullah, ini qad sami'tu minka hadisan kasiron. Akhafu an yansiani awalahu akhirahu. Fahadisni bi kalimatin takunu jima'an. Ya wahai Rasulullah, saya ini pelupa. Gitu. Saya ini dengar hadis dari jenengan banyak, tapi saya takut lupa. Saya minta hadis yang sangat ringkas, tapi mencakup semua hal. Kemudian Nabi dawuh, ittaqillaha fi ma ta'lam. Pokoknya kamu yang kamu ketahui, kamu amalkan. Gitu. Jadi seperti itu. Ini sama dengan makna hadis yang lain ya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man alima bima man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Artinya kalau kamu lemah ilmu udah apa namanya nangkep ilmunya sedikit ya yang kamu sedikit yang kamu tahu itu kamu amalkan. Itu pesannya Nabi. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan memberikan tambahan pengetahuan bagi dia. Nah, kemudian berikutnya yang keenam, wara'a Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-farid bainar rojuli wal mar'ah. Ini yang tadi saya ceritakan, ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, jihad itu kan ibadah yang mulia. Lah gimana jihad kami? Kemudian kata Nabi, walakin abdulul jihad hajjun mabrur. Jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Jadi makna jihad itu juga banyak ya. Para ulama menuliskan makna-makna jihad itu seperti Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan apa namanya kitab-kitab yang lain lah. Ulama-ulama lain menuliskan makna jihad itu sangat banyak sekali. Birrul walidain itu juga jihad. Ada orang pemuda yang mau ikut perang, kemudian kata Nabi, orang tuaku masih ada apa enggak? Masih ada Nabi. Ya udah, fafihima fajahid. Kepada kedua orang tuamu kamu berjihad. Artinya birrul walidain itu juga adalah jihad. Mencari nafkah untuk keluarga itu juga jihad. Haji yang mabrur itu juga jihad. Melawan hawa nafsu itu juga jihad. Bahkan disebut sebagai jihadul akbar dan seterusnya. Artinya makna jihad itu sangat banyak. Tidak sesempit perang saja. Itu dulu pernah ada, tapi di Poso itu orang orang ketua Muhammadiyah wilayah Sulawesi Tengah pernah datang. Saya dapat cerita menyampaikan masalah ini, katanya langsung disuruh turun sama orang. Nah ini karena kedangkalan ilmunya orang-orang itu, ya, karena anggapnya jihad itu hanya perang. Padahal memang hadisnya banyak gitu. Dan yang namanya ayat jihad itu sudah turun semenjak Nabi masih di Mekah. Tapi 13 tahun Nabi di Mekah itu nggak pernah ada yang namanya perang. Itu maknanya apa? Bahwa jihad itu bermacam-macam. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi 13 tahun di Mekah itu juga jihad. Bahkan itu mungkin jihad yang lebih berat. Kalau hanya soal perang itu mungkin ya antara bunuh orang, antara membunuh atau dibunuh selesai. Hanya itu aja. Tapi ketika dakwah itu kan tantangannya malah lebih banyak. Disakiti orang, ya, ya seterusnya lah. Jadi seperti itu. Makna jihad ini banyak. Nah, kemudian terkait orang yang sakit, dulu pernah ada sahabat terluka, kemudian tanya, saya sholatnya gimana? Tetap harus mandi gitu. Akhirnya orang itu meninggal. Padahal waktu itu sedang sakit, dia terluka, luka. Kemudian disuruh mandi. Karena mandi itu malah justru akhirnya meninggal. Itu dimarahi oleh Nabi. Ya. Bahwa ya kamu kalau nggak tahu tanya. Gitu. Lalu kemudian nomor 8, itu contoh nomor 8, ya, halaman 291 itu. Nabi juga dalam hal eh, apa namanya? Nabi juga dalam hal sholat pernah menegur Mu'adz. Nah, ini pernah saya ceritakan juga di sini. Eh,
baca Al-Quran itu baik, sholat itu baik ya. Tapi ketika sholat jamaah menjadi imam, yang makmumnya bermacam-macam, itu sebaiknya mengetahui kondisi para makmumnya. Jadi Mu'adz itu pernah dimarahi oleh Nabi karena mengimami sholat dengan surat yang sangat panjang. Itu kata Nabi, udah pokoknya kalau kamu sholat itu cukup baca surat yang pendek karena di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang lagi punya kepentingan, mungkin mau berangkat kerja dan seterusnya. Jadi kalau ngimami sholat baca surat yang pendek. Ini tentang prioritas ya. Sebetulnya baca Al-Quran itu ya baik. Mu'ad baca surat yang panjang itu ya baik. Tapi harus lihat kondisinya. Beda lagi kalau misalnya makmumnya adalah orang-orang yang terbatas, yang memang sudah siap. Contohnya yang paling sering begini, ketika bulan Ramadan di beberapa pesantren itu sholat tarawihnya itu 1 juz. Pernah ngalami nggak? Jadi satu Ramadan itu khatam. Nah, misalnya gitu. Kalau di komunitas yang khusus di pesantren makmumnya memang orang-orang santri yang mutafarik lah, nggak punya kesibukan yang lain kecuali memang belajar dan ibadah, nggak masalah kamu pakai surat yang panjang. Yang paling paling panjang itu ya di sini di Pandeglang ini dulu ada ulama namanya Abu Yadimiyati. Abu Yadimiyati itu kalau taraweh ya mulai isya sampai sahur, dan jarang sekali ada orang yang kuat. Tapi karena itu komunitas terbatas nggak masalah. Gitu. Tetap ada yang ngikutin. Tapi itu memang bukan bukan untuk diterapkan kepada masyarakat umum ya. Kalau kita ngimami taraweh di masjid-masjid umum masyarakat kayak gini ya, kalau kata orang Jawa Timur itu kulhu aja, kulhu aja udah. Gitu. Karena kalau enggak orang-orang sekarang kan, orang-orang sekarang bisa komplain gitu. Orang-orang desa itu mungkin taat-taat aja manut. Orang-orang kota kalau kepanjangan langsung komplain gitu. Nah itu dulu Mu'adz juga begitu. Jadi eh, itu contoh-contoh dari Nabi ya, bagaimana Nabi menjaga kondisi personal orang. Jadi nggak semua orang itu digeneralisir harus melakukan hal yang sama itu. Karena kondisi masing-masing orang itu beda-beda. Nah, terus kemudian jadi intinya kalau kesimpulannya dari para ulama atas hadis-hadis tadi itu, Imam Qarafi mengatakan kullu ma huwa fi syariati yattabi'ul awaid. Yataghayyarul hukmu fihi 'inda taghayyuril 'adah. Jadi kasarannya maknanya ini di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung. Nah, kemudian ulama dulu juga ketika memberi fatwa itu dilihat kondisi orangnya. Contohnya ini Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh seorang perempuan, boleh nggak saya ini membacakan puisi di istana? Jadi dulu kan ada pekerjaan seperti itu ya, membacakan puisi atau syair di istana. Kemudian Imam Ahmad, ya sebenarnya nggak masalah, bacakan syair itu kan nggak ada masalah. Tapi Imam Ahmad tanya kepada perempuan itu, kamu ini siapa? Kemudian perempuan ini bilang, saya ini adalah Ukhtu Bishr Al-Hafi. Saya ini saudaranya Bishr Al-Hafi. Ada yang tahu siapa Bishr Al-Hafi itu? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Bishr Al-Hafi itu adalah orang yang sangat kaya raya. Orang pejabat yang sangat kaya raya. Sampai di rumahnya ini sering dilaksanakan pesta di rumahnya Bishr Al-Habib. Sampai suatu saat itu ada orang yang datang mengetuk pintu rumahnya, kemudian ditemui oleh pembantunya. Tok, kemudian ditemui oleh pembantunya. Si apa namanya? Si orang
orang yang ngetok tadi itu kemudian tanya itu, ini siapa? Setelah intinya oleh pembantunya ini diusir. Setelah oleh pembantunya diusir, Bishr al-Hafi tanya, siapa tadi yang mengetuk pintu itu? Yang mengetuk pintu tadi itu siapa? Wah, itu cuman pengemis, itu cuma orang jalanan biasa. Bilang apa dia tadi? Kemudian dijawab oleh pembantunya, orang yang tadi itu bilang, hanya tanya, ini yang punya siapa? Itu. Eh, apa namanya? Ini yang punya, ini siapa? Yang punya rumah besar ini dengan pesta yang ada di dalamnya itu siapa? Kemudian dia melanjutkan lagi, si yang mengetuk pintu tadi itu bilang, ini bukan ini bukan karakter atau tidak menunjukkan identitas seorang hamba. Paham nggak maksudnya? Kalau kita ini hamba, ya kita ini ada yang disembah, yaitu Allah, gitu ya. Nah, kemudian seorang hamba itu ya merendah, gitu. Sementara ketika pesta rumah yang sangat besar, kemudian ada pesta di dalamnya itu, ini bukan perilakunya seorang hamba lah, gitu ya. Ini bukan perilakunya seorang hamba. Tapi karena ucapan itu disampaikan bersamaan dengan datangnya hidayah, Bishr al-Hafi itu langsung taubat pada saat itu juga. Terpukul dengan ucapan itu. Ya, saya ini adalah hambanya Allah. Saya ini manusia dan hambanya Allah. Perilaku bebas-bebasan, berkuasa seperti ini bukan perilakunya seorang hamba. Akhirnya apa? Bishr al-Hafi itu meninggalkan semua kemewahan itu dan menjadi seorang sufi. Nama Al-Hafi ini, Al-Hafi itu artinya adalah orang yang bertelanjang kaki. Al-Hafi itu orang yang apa? Bertelanjang kaki. Jadi meninggalkan semua kemewahan termasuk alas kaki pun tidak dipakai. Itu Bishr al-Hafi, seorang sufi besar yang kisah pertaubatannya dimulai pada saat peristiwa itu. Nah, ini saudaranya Bishr al-Hafi. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu mengenal Bishr al-Hafi, Imam Ahmad bin Hambal apa? Sebetulnya profesi membaca puisi itu profesi yang bukan profesi yang haram. Tapi karena kamu ini saudaranya Bishr al-Hafi, ini profesi yang tidak layak buat kamu. Tapi Imam Ahmad melarang. Kamu ini saudaranya orang ulama besar. Jadi kamu tidak layak untuk melakukan pekerjaan itu. Mungkin kalau yang datang orang biasa, ya yes, nggak apa-apa, lanjut aja. Kan ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh seseorang, tapi tidak pantas dilakukan oleh orang yang lain. Gitu. Nah, contoh misalnya. Nah, terus kemudian ya dari kisah di atas juga eh, kita bisa tahu cara komunikasinya Nabi. Ya. Bagaimana Nabi itu berkomunikasi sesuai dengan kemampuan akal orang yang dinasihati. Lalu kemudian apa? Ini ulama kontemporer. Yusuf Qaradawi mengatakan apa? Wa hakadza yu'ti apa namanya? Kullu insanin minad dawa'i ma yara annahu ashfa lima radihi. Orang berfatwa itu, orang memberi nasihat itu seperti orang memberikan obat, seperti dokter atau apoteker menyediakan obat, memberikan dosis. Ya, kamu sakitnya apa? Kasih obat ini. Kamu sakitnya apa? Kasih obat ini. Sesuai dengan penyakitnya. Dosisnya juga begitu. Nah, ini eh, membantah ya, atau menjelaskan nyinyiran orang-orang Wahabi biasanya. Kalau ada masalah-masalah yang jawabannya yang beda dengan teksnya hadis, orang Wahabi kan sering bilang, oh berarti agama Islam itu boleh diubah-ubah ya. Bukan boleh diubah-ubah, tetapi kayak orang dokter tadi itu disesuaikan dengan penyakitnya. Beda penyakit, beda obat. Itu. Beda komplikasi, beda dosisnya. Misalnya ada orang yang sakit gigi misalnya, tapi dia sedang menyusui. Sama orang sakit gigi yang nggak menyusui, itu pasti beda dosisnya. Karena ada obat-obat yang nggak boleh diminum oleh orang ibu hamil, ibu menyusui, misalnya begitu. Jadi kadang-kadang yang jadi penyakit itu orang-orang Wahabi ini terlalu tekstual. Padahal kita lihat ya dari kisah-kisahnya Nabi, sahabat itu
selalu memperhatikan kondisi, konteks. Yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah zaman wal makan, waktu dan tempat. Itu. Kadang-kadang yang maslahat untuk orang di 500 tahun yang lalu belum tentu maslahat diterapkan hari ini. Ya. Begitu juga yang mafsadah di beberapa tahun yang lalu itu belum tentu mafsadah di masa sekarang. Sehingga beda. Contohnya begini. Kalau yang paling gampang tuh begini. Gak usah jauh-jauh. Sebelum kita merdeka, sebelum negara ini merdeka, di zaman penjajahan Belanda, ulama Indonesia tuh sempat mengeluarkan fatwa haram menggunakan jas dan dasi. Nah, jas ini haram hukumnya. Kenapa? Karena itu adalah pakaiannya penjajah pada masa itu. Dasi juga dilarang karena itu identitasnya orang penjajah pada masa saat itu. Makanya ulama mengatakan hukumnya haram. Contoh lagi, haji hukumnya apa? Sudah jelas rukun Islam. Ya. Haji itu rukun Islam. Tapi haji ini pernah diharamkan di Indonesia ketika Belanda yang menyediakan kapal untuk berangkat haji. Jadi dulu Belanda itu untuk mengambil hatinya orang pribumi, ya, itu menyediakan kapal untuk berangkat haji. Jadi ulama memfatwakan haram hukumnya berangkat haji menggunakan kapalnya Belanda. Gitu. Seperti itu. Ya zaman sekarang orang pakai jas boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Dulu fatwa haram TV udah pernah, ya. Radio haram itu sudah pernah zaman-zaman itu. Jadi sesuai dengan masanya. Sekarang kan orang pakai jas nggak identik penjajah kan, bukan penjajah ini. Pakai jas ini kan bukan penjajah, sudah beda. Orang orang pakai dasi sekarang juga nggak identik. Nah ini hati-hati juga, makanya jangan latah juga soal tasyabuh. Sekarang ini sedikit-sedikit tasyabuh. Haram ini tasyabuh, misalnya makan nasi tumpeng haram ini tasyabuh sama Hindu misalnya. Ulang tahun haram, merayakan tahun baru haram ini tasyabuh sama orang barat. Itu kalau latah begitu bahaya. Karena akhirnya jadi tuduhan ke semua sekarang apa namanya? Sekarang semua dalilnya matasyabah biqaumin wa minhum. Pakai jam tangan itu budayanya orang barat, tasyabuh kafir misalnya. Begini masalah tasyabuh itu. Tasyabuh yang dilarang itu adalah ketika yang ditiru itu adalah hal yang khusus dilakukan oleh mereka. Sekarang begini, pakai celana itu dilakukan oleh celana dari mana sih aslinya? Kan dari barat. Apalagi celana-celana Levi's memang aslinya itu orang-orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya begini, apakah memakai celana itu hanya digunakan oleh mereka atau juga digunakan oleh orang di luar mereka? Sekarang hampir seluruh dunia pakai celana. Ya. Orang-orang Wahabi aja sekarang ini disebutnya ini celana syar'i karena di atasnya mata kaki. Padahal kok bisa dia mengatakan begitu? Padahal nggak ada satu hadis pun yang menceritakan Nabi itu pernah pakai celana. Nggak ada. Cari hadis Nabi pernah pakai celana. Nah, sekarang di mana-mana orang mau saya jualan celana syar'i ini. Di atas mata kaki, di bawahnya lutut. Misalnya. Aman, kondisi banjir aman. Mau ke sawah bisa. Ini, ya mau jualan celana pendek nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak usah di atas namakan syar'i dari mana? Kalau Nabi pakai sarung, iya. Karena salah satu nama anaknya Nabi itu adalah Dzul Izar. Orang yang atau Swahibul Izar, orang yang memakai sarung. Nah, kembali lagi ke persoalan, soal tasyabuh itu adalah yang haram adalah ketika itu khusus digunakan oleh mereka. Contohnya begini, orang Muslim kemudian menggunakan kalung salib. Nah, itu dilarang. Karena salib itu hanya identitas yang digunakan oleh orang Kristen. Misalnya itu dilarang. Tapi menggunakan celana, sekarang orang manapun sekarang pakai celana, bukan identitas khusus mereka lagi. Jadi gitu ya, paham maksudnya ya. Tasyabuh yang haram itu ketika
itu hanya dilakukan oleh mereka. Sekarang begini contoh, makan pakai sumpit, wah ini tasabuh sama komunis. Nggak bisa bilang begitu, karena sekarang semua orang di dunia ini bukan hanya mereka yang pakai. Ini bukan identitas yang khusus maksudnya gitu. Jadi jangan gampang sedikit-sedikit tasabuh ya. Itu sekarang orang pakai tahun Masehi, nggak sehingga merayakan tahun baru. Nggak bisa kita katakan bahwa ini hukumnya haram tasabuh sama orang kafir. Merayakan tahun baru itu otomatis jadi kafir. Ini bahaya. Jadi kalau itu menjadi identitas khusus, nah itu yang dilarang. Seperti contohnya tadi memakai kalung salib misalnya. Atau apalagi yang identitas-identitas yang khusus. Pakai baju santa misalnya. Nah, gitu. Ya, misalnya itu identitas yang khusus dikenakan oleh mereka. Nah, kalau yang lain-lainnya itu nggak masalah. Ya. Kalau yang itu universal dipakai oleh semua orang nggak masalah. Jadi begitu ya. Ini terkait dengan tempat dan waktu. Dulu pakai jas, pakai dasi, pakai celana pernah diharamkan. Sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang penjajahnya sudah nggak ada dan identitas itu bukan khusus penjajah lagi. Haji dulu sempat dilarang, kemudian sekarang haji nggak masalah. Nah terus contoh lagi di sini misalnya adalah eh, tentang tempat. Tentang tempat itu adalah tentang, kalau tadi tentang waktu ya, tentang waktu itu zaman penjajahan sama sekarang. Tentang tempat tuh misalnya adalah di sini diceritakan yang dianggap baik atau dianggap keharusan di suatu tempat bisa jadi di tempat lain itu tidak harus. Bahkan ada yang buruk dilakukan di satu tempat bisa jadi di tempat lain justru itu adalah kebaikan. Contoh misalnya begini, pakai peci di daerah timur menutup kepala itu adalah dulu ini adalah satu hal yang menjadi apa namanya karakter atau prasyarat orang disebut adil. Nah, kalian kalau baca kitab, ya salah satu yang disebut adil itu adalah menjaga muruah, menjaga muruah. Jadi orang misalnya mau jadi saksi pernikahan itu harus apa? Harus adil orangnya. Adil itu apa ya? Apa namanya? Dia menjaga diri dari dosa, kemudian menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya. Jadi misalnya begini, orang suka kencing di pinggir jalan, itu merusak muruah. Kehormatannya rusak nggak orang kencing di pinggir jalan? Orang-orang tahu semua tuh suka kencing di pinggir jalan, misalnya. Nah, di dalam kitab-kitab itu salah satu muruah itu adalah orang harus memakai peci ketika di luar. Dulu di masa itu, saya aja di pesantren ada beberapa ustadz gitu ya, itu yang ketika mau menikahkan tuh mengharuskan orang yang pakai peci. Itu ada yang begitu itu. Karena tradisi, karena orang menganggap kehormatan itu adalah ketika memakai penutup kepala. Gitu. Tapi di Barat ini nggak berlaku karena orang meskipun nggak pakai peci nggak masalah. Itu artinya nggak merusak muruah, biasa aja di Barat. Pakaian orang Timur sama orang Barat juga beda. Tradisinya orang Timur tuh misalnya ya sekarang ya orang Timur terutama orang yang di pesantren lah. Ini orang pakai baju lengan pendek ini nggak sopan. Orang ngaji pakai apa baju yang lengannya pendek tuh nggak sopan. Tapi sekarang di kota itu menjadi hal yang biasa. Nggak masalah, artinya orang memaklumi biasa aja. Dulu pejabat-pejabat zaman dulu itu kan harus pakai jas, harus pakai baju panjang lah pasti. Harus lengan panjang, harus jas, harus rapi. Sekarang pejabat-pejabat tuh, apalagi zamannya Jokowi sekarang. Jokowi itu biasa kunjungan pakai kaos ya. Itu kan udah, tapi itu tradisi yang berubah, pandangan masyarakat yang berubah. Jadi uh, waktu dan tempat itu juga apa namanya penting diperhatikan. Banyak hal karena kalau kalian nanti suatu saat bersentuhan dengan budaya-budaya yang lain akan tahu bagaimana perbedaannya. Contohnya misalnya begini, orang di timur di kita, budaya kita ini kalau lagi makan atau apapun lah, orang bersin atau mengeluarkan apa ini namanya ingus
pada saat kumpul gini, wah itu kan nggak sopan banget. Tapi bagi orang di barat itu nggak masalah. Kentut misalnya, itu bagi orang timur tidak sopan. Sebaliknya, ini sebaliknya ya. Sendawa bagi kita masalah nggak? Masalah. Sendawa itu bagi kita, lagi makan misalnya, buang ingus, di kita jadi masalah. Di sana enggak. Sendawa itu bagi kita enggak jadi masalah. Lagi habis makan, masih kumpul, baru misalnya, enggak masalah bagi kita. Tapi bagi mereka masalah. Saya pernah ngalami itu sampai orang muntah. Orang Indonesia habis makan, sendawa, keras, orang sana muntah. Karena ini perbedaan tradisi. Contoh aja paling gampang lagi. Orang kita kalau apa namanya mengangguk itu artinya apa? Iya. Kalau geleng-geleng orang India. Contoh. Kalau geleng-geleng kepala itu iya maksudnya. Kita orang geleng-geleng kepala enggak. Contoh. Banyak hal. Kita megang kepala di kita itu enggak sopan ya. Makanya sampai ada ucapan orang profesi paling enggak sopan itu adalah tukang cukur. Megangi kepalanya orang. Ya, itu paling enggak sopan. Eh, Narik jenggot itu bagi kita sangat enggak sopan ya. Orang punya jenggot ditarik. Tapi bagi sebaliknya di kita eh, mukul pantat enggak masalah. Tapi di Arab itu beda. Orang Arab itu ketika senang mencintai seseorang, senanglah menghormati orang dengan dikecup kepalanya. Itu ditarik. Meskipun pada ulama ya, saya dulu juga enggak sih suka sopan banget. Ulama diambil gitu, ditundukin, dikecup keningnya gitu, kepalanya. Itu biasa, itu tanda kesopanan. Dan kalau kalau mau mengakrabkan sama orang di sana itu kita pegang jenggotnya di lusuk. Ini serius, memang begitu di sana. Di kita itu kan sangat tidak sopan begitu. Tapi jadi di sana nggak apa-apa, megang kepala orang, ngelus-ngelus jenggotnya orang tuh nggak masalah. Di sana nggak masalah. Tapi jangan coba-coba nepuk pantat. Nepuk pantat tuh sampai kemanapun pasti dikejar. Marah orang sana. Di sini kan biasa di pasar, ya kan? Itu beda tradisi. Nah, begitu. Jadi apa namanya? Lihat tempat dan lihat waktu ya. Ketika kita memutuskan sesuatu juga harus lihat itu. Nah, kemudian nah, ya. Oke, sekarang yang ketiga, halaman 296. Qasdul fa'il. Prioritas itu juga harus mempertimbangkan niat orang yang melakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ya harus sesuai pelaksananya dengan tujuan syariat. Contoh, karena itu ada satu hal yang merupakan pelanggaran menurut sebagian ulama yaitu yang disebut dengan hilah. Jadi contohnya begini, orang waktunya membayar zakat. Misalnya orang punya kambing, ya, dia harus membayar zakat. Zakatnya kambing itu kan harus haul, harus tepung tahun, ya, harus haul. Nah, misalnya menjelang haul, kambingnya itu dijual. Ini secara hukum formal itu ya benar, itu. Tapi itu namanya enggak prioritas. Jadi maksudnya dijual itu untuk menghindari zakat. Contoh misalnya begini, orang zakatnya kambing itu zakatnya sapi lah misalnya 40 ya. Kalau orang sudah punya sapi 40, kemudian tepung tahun 1 tahun itu harus zakat. Ya, harus zakat. Nah, misalnya karena untuk tujuan menghindari zakat, menjelang tepung tahun itu dijual. Sehingga pas tepung tahun nggak genap 40. Nah, itu melanggar apa namanya? Fikul aulawiyat. Atau orang hijrah dengan niat yang lain. Bukan hijrah karena Allah, tapi misalnya mengejar perempuan ya, atau apa. Nah, misalnya gitu. Wasiat.
Wasiat itu boleh, tapi nggak boleh. Tapi melanggar ketika wasiat itu tujuannya adalah menghalang-halangi bagiannya ahli waris. Saya kalau meninggal, seluruh harta saya disedekahkan ke panti asuhan, misalnya, padahal ada ahli warisnya. Itu kan haknya ahli waris. Nah, misalnya gitu. Yang lain-lain lah, ada contohnya. Sekarang berikutnya, 298, ma'alatul af'al. Jadi salah satu yang dipertimbangkan lagi dalam menentukan fikul awlawiyat ini adalah dampak dari suatu perbuatan. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan, kita harus pikirkan dampaknya. Bukan hanya, jadi ketika fikul awlawiyat pertimbangannya bukan hanya maslahat sekarang dan mafsadah sekarang, tapi juga harus dilihat maslahat yang timbul ke depan dan mafsadah yang timbul ke depan. Itu harus dipikirkan. Contohnya begini, yang dari hadis Nabi. Nabi itu dulu pernah ingin mengembalikan Ka'bah sesuai dengan fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi merenovasi Ka'bah sesuai dengan bangunan atau fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi sebenarnya maslahat, ya. Tapi Nabi menunda perbuatan itu. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang yang baru masuk Islam dan mereka sangat menghormati Ka'bah. Ketika diutak-atik, dikhawatirkan mereka akan memberontak atau malah murtad, gitu. Nah, gitu-gitu. Sebenarnya dalam apa namanya, dengan pesan moral yang sama, kita juga mengambil pelajaran dari sini terkait masalah tradisi. Ya. Tradisi itu kan kadang-kadang ada yang menurut kita nggak baik sebetulnya, nggak perlu lah. Contoh misalnya orang melakukan pernikahan harus nginjak telur, ada kan? Banyak. Dan beberapa tradisi yang lain lah. Sebetulnya itu kan nggak perlu. Tapi Pak, eh, kita nggak boleh frontal melawan tradisi-tradisi yang semacam ini. Karena justru mungkin orang akan menganggap, oh ya, ya udah kalau memang Islam ini apa namanya, budaya asing yang bertentangan dengan budaya kita, ya kita tinggalkan. Misalnya kayak gitu. Kan banyak orang yang masih kekeh memegang tradisi itu. Jadi lihat konteksnya lah. Kalau orangnya sudah nyantri, udah ngerti, bisa diajak bicara. Ini kayak gini-gini nggak perlu. Gitu. Itu bisa diajak bicara. Tapi kalau orang itu orang kampung yang masih kekeh memegang tradisi, ya pelan-pelan. Nggak usah dilawan maksudnya. Oh juga, ya ada yang dibuang misalnya, tapi kan nggak seberapa daripada dia malah nggak mau sama sekali. Akhirnya tuh nggak usah Islam-Islaman. Pokoknya saya megang tradisinya orang tua, saya kayak gitu. Dilihat dulu ya, harus dilihat dulu. Ini seperti Nabi. Nabi juga dulu ingin mengembalikan Ka'bah sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi nggak melakukan itu karena waktu itu orang baru masuk Islam, dikhawatirkan akan apa namanya, kaget ketika uh, itu diubah-ubah. Ka'bah yang dianggap suci itu diubah-ubah. Tradisi ini banyak ya, sedekah bumi misalnya, sedekah laut, ya nggak perlu dilawan lah kalau belum waktunya gitu. Kecuali orang udah bosen sendiri, kayak kalau apa namanya, nanti kalau udah jadi masyarakat urban seperti di Jakarta, orang juga sudah nggak ada yang melakukan lagi. Gak usah kamu larang, ya orang udah nggak ada yang melakukan lagi. Tapi di kampung-kampung kan itu masih dipercaya seperti itu. Nggak usah dianggap musyrik-musyrikan ya. Orang anggap aja, pikiran gampangnya begini, orang sudah ngambil ikan dari laut sepanjang tahun, dia ingin memberi makan kepada ikan dengan kepala kerbau, ya nggak masalah. Kan kayak kan nggak meyakini bahwa kerbau ini yang memberikan ikan kan, dia cuma ingin sedekah, sedekah kepada. Jadi diambil filosofinya, orang sudah mengeruk alam, ingin melakukan konservasi kayak gitu. Alam yang kita makan dari alam itu juga alamnya harus kita jaga gitu. Ambil aja filosofi yang seperti itu. Jangan kaku kayak orang-orang Wahabi, dikit-dikit akhirnya dikit-dikit musyrik musyrik. Wah, akhirnya orang apa namanya, menganggap bahwa ini nih agama yang asing gitu, yang melawan tradisi mereka. Jadi kalau kalau air itu jangan ditabrak, dilawan. Kalau bisa diikuti di sela-selanya.
masuk akhirnya. Gitu, paham nggak? Maksudnya berselancar lah di sela-selanya gitu. Jangan ditabrak arus yang terlalu kuat, kalau ditabrak ya hancur gitu. Seperti itu. Terkait budaya juga ya pelan-pelan nanti. Saya dulu yang zaman saya kecil budaya-budaya itu dilakukan masyarakat, sekarang sudah banyak yang hilang. Hilang-hilang sendiri, nggak usah dilawan. Gitu. Dulu pindahan rumah harus begini kan zaman dulu itu. Sekarang orang pindah rumah biasa aja, nggak ada kumpul-kumpul, nggak ada apa. Gitu. Nah, contoh itu. Yang kedua, misalnya, bagaimana Nabi mempertimbangkan dampak dari satu perbuatan adalah ketika ada seorang badui yang kencing di dalam masjid. Itu sebetulnya mafsadah. Orang kok kencing di dalam masjid. Sahabat waktu itu mau menegur, kemudian kata Nabi, biarkan. Biarkan aja. Kenapa? Karena apa namanya, Nabi tidak ingin orang badui ini kemudian jadi antipati. Ya, di satu sisi ketika kencing di dalam masjid dibiarkan, akhirnya kencingnya hanya terpusat di situ. Tapi kalau diusir pas lagi kencing kan jadinya malah rata. Kencingnya kemana-mana. Apalagi kalau orang Badui kan biasanya apa namanya, kencingnya lebih banyak. Mungkin. Ya, tapi intinya Nabi ingin agar supaya orang Badui ini nggak antipati. Makanya Nabi mengatakan apa? Innama bu'istum muyastarin walam tub'asu apa namanya, muasirin, ya. Inna bu'istum muyassirin walam tub'asu muasirin, ya. Muasirin. Jadi kalian tuh diutus untuk mempermudah, bukan diutus untuk mempersulit. Nah, yang ketiga, jadi karena Nabi ingin agar supaya Badui ini nggak antipati, Nabi membiarkan. Yang ketiga adalah Nabi dulu pernah tidak apa namanya, tidak memberlakukan hukuman potong tangan, gitu. Karena dikhawatirkan akan ada orang yang akhirnya membelot. Ya. Yang keempat, ketika ada orang-orang yang berkhianat, itu sahabat mengusulkan orang ini agar dieksekusi, tapi Nabi tidak melakukan. Pertimbangannya Nabi apa? Dampaknya. Jangan sampai nanti dampaknya itu adalah muncul opini bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Padahal orang itu kan dihukum karena berkhianat. Kemudian berikutnya di halaman apa namanya 305, ya, terkait dengan bahwa salah satu hal yang menyebabkan fatwa itu berubah itu adalah pertimbangan fikul aulawiyah. Ya, contohnya paling gampang tadi, ya. Ya, pakai jas dasi dulu haram. Kemudian haji menggunakan kapalnya Belanda itu haram. Itu karena pertimbangan fikul aulawiyah. Itu fatwa yang kemudian bisa bisa berubah itu. Kemudian soal di sini dibahas lagi itu di halaman 306, itu soal keluarnya perempuan ke masjid. Jadi dulu Nabi nggak pernah melarang. Nabi itu nggak pernah melarang perempuan untuk sholat di masjid. Tapi ketika Nabi sudah wafat dan Aisyah melihat perempuan ke masjid itu menjadi satu problem karena mungkin akhirnya menjadi ajang pamer misalnya, ya. Perempuan keluarnya dengan baju yang bagus, dengan wangi-wangian, yang itu malah menimbulkan mafsadah. Aisyah lebih memilih agar supaya perempuan itu sholatnya di rumah aja. Yang berikutnya 308, ini singkat-singkat aja karena memang beberapa sudah dibahas, ya. Dulu di masanya Nabi itu ketika ada unta yang lepas, kita sudah bahas masalah ini, itu di masa itu dibiarkan. Tidak boleh ada orang yang mengambil. Tapi di masanya Utsman, ketika Utsman melihat bahwa manusia semakin tidak amanah, kalau dulu unta kemana-mana bebas, itu nggak ada yang ambil. Tapi di masanya Utsman melihat kalau ada unta yang kelihatan nggak ada pemiliknya, langsung diambil sama orang.
Akhirnya apa? Ustaz menyarankan agar supaya itu diambil saja, dijual, kemudian nanti ketika diumumkan, ya diambil, diumumkan, ketika tidak ada yang mengaku maka dijual. Dan suatu saat pemiliknya datang, apa namanya, hasil penjualannya diberikan. Oke, terus sekarang mungkin udah nggak berlaku lah, udah nggak ada hewan-hewan hilang zaman sekarang. Yang ketiga, halaman berikutnya, atas air. Tas'ir ini adalah penyetaraan atau pengaturan harga. Nabi itu dulu nggak mau diminta untuk mengatur harga, Nabi nggak mau, karena Nabi Nabi berpandangan bahwa Nabi khawatir ketika mengatur harga itu malah justru akan berbuat zalim, karena akhirnya memaksa orang untuk menjual sesuatu dengan tanpa kerelaan. Jadi misalnya pisang misalnya 1 kilo itu Nabi distandarkan, pisang itu 1 kilo 10.000. Itu Nabi nggak mau. Karena apa? Nabi khawatir berbuat zalim. Mungkin pisangnya ini kualitasnya bagus. Misalnya karena distandarkan akhirnya terpaksa jual 10.000 padahal orangnya ingin pisang ini laku 15.000 misalnya. Jadi Nabi nggak mau menyandarkan harga. Tapi ketika kondisi di masa tabi'in itu berubah. Banyak orang yang serakah dan tomak gitu. Karena nggak diatur, adalah zaman sekarang jadi kapitalis, ya seenak-enaknya, jual seenak-enaknya. Akhirnya apa, di zaman tabi'in itu terjadi penyetaraan harga itu, dan itu dilakukan oleh ulama-ulama besar di masa tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'id, dan seterusnya. Bahkan eh, dalam kasus-kasus tertentu itu diwajibkan. Jadi contoh misalnya begini, yang disandarkan, terutama terkait dengan kebutuhan pokok manusia, kebutuhan dasar. Misalnya kita yang butuh banget tuh apa? Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ya, makan misalnya, beras. Itu harus distandarkan. Jangan sampai karena misalnya perdagangan tuh dimonopoli 1-2 orang, kemudian harganya seenaknya. Beras ini saya jual 50.000 1 kilo, dalam standarnya 10. Atau nggak usah jujur loh, kalau kalau beras mungkin nggak terlalu terjadi. Minyak goreng kemarin-kemarin, minyak goreng setahun yang lalu lah, setahun ya, setahun lah, setahun yang lalu harga minyak goreng itu kan gila-gilaan. Padahal itu kebutuhan pokok manusia, nggak bisa lepas yang namanya apa namanya orang Indonesia itu dari yang namanya minyak goreng. Ya. Maka dari itu pemerintah melakukan standarisasi. Rumah misalnya, sandang, pangan, ya, papan, baju juga begitu. Kemudian juga rumah, rumah ini harus distandarkan. Nah, gitu. Ini terkait dengan kebutuhan dasar. Kalau yang lain-lain enggak. Yang lain-lain yang bukan kebutuhan dasar ya silahkan aja. Lamborghini harganya 2 triliun silahkan aja. Enggak perlu juga. Enggak punya Lamborghini juga enggak apa-apa. Gitu. Nah, apalagi di masa-masa yang kritis. Contohnya misalnya adalah di masa COVID kemarin. Jadi di masa COVID kemarin tuh obat dijual gila-gilaan. Saya apa namanya punya beberapa teman yang pada saat itu beli pil sampai puluhan juta gitu. Nah, kemudian misalnya juga soal vaksin. Jadi malah dalam hal-hal tertentu, dalam kasus-kasus tertentu hukumnya wajib distandarkan. Pernah kan kemarin itu waktu masa COVID, mungkin kalian ingat, harga PCR itu sampai 2 juta, 1,5 juta, itu sangat mahal sekali. Padahal beli alatnya itu impor dari India, dari Cina itu cuma 200.000 atau malah lebih rendah dari itu. Akhirnya distandarkan kan sama pemerintah, standarnya swab itu segini, PCR itu segini. Jadi itu jadi zaman Nabi memang belum dibutuhkan pada saat itu, orang masih amanah lah, masih pengertian gitu. Ya, jadi nggak perlu diatur masalah harga, itu orang sudah ngerti. Zaman ketika berubah dan orang memonopoli perdagangan, orang semakin serakah, ya mau tidak mau akhirnya harus diatur. BBM itu sudah menjadi kebutuhan pokok.
nggak bisa BBM dibebaskan. Kalau dilepas, ya apa namanya akhirnya nggak terbeli oleh orang yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Ini jadi berubah kan fatwanya kan? Karena perubahan apa? Kondisi. Ya. Ini bukan berarti Islam tuh bisa diotak-atik, bukan begitu maksudnya. Ya tadi disesuaikan dengan kayak orang memberi obat tuh disesuaikan dengan dosisnya. Yang keempat, misalnya contohnya adalah Mu'ad soal zakat. Ini halaman 311. Dulu Mu'ad itu diutus oleh Nabi berangkat ke Yaman untuk menarik zakat. Zakat itu secara aturan orang punya padi, zakatnya apa? Padi. Orang punya unta, zakatnya unta. Orang punya kambing, zakatnya kambing. Itu secara aturan seperti itu. Tapi ketika Mu'ad sampai di Yaman, Mu'ad melihat ada hal yang lebih maslahat. Mu'ad melihat bahwa kan zakatnya ini mau dibawa ke Madinah. Mu'ad itu melihat bahwa orang-orang Madinah itu makannya kan kurma. Kalau dibawakan gandum atau beras, malah nggak sesuai, nggak cocok. Di sisi lain, orang Madinah itu biasa beli baju dari Yaman dan dari Syam. Karena itu apa? Mu'ad bilang apa? Zakatnya baju saja. Betul. Di sisi lain, orang Yaman itu lebih membutuhkan. Jadi gini, orang Yaman itu kan memang makan beras, makan nasi. Kalian pernah dengar makanan namanya mandi Yaman nggak? Biasanya orang melarat semua. Eh, Kalau di restoran Al Jazeera di Jakarta ini ada Al Jazeera, ada Abu Nawas, itu ada makanan-makanan namanya mandiaman. Mandiaman tuh atau nanti kalau umroh dan lihat restoran-restoran yang enak-enak itu namanya eh, nama makanannya tuh mandiaman. Mandiaman tuh nasi. Nasi itu memang makanan khas Yaman. Nah, orang Yaman biasa makan nasi. Ketika eh, apa namanya zakat ini dibawa ke Madinah dan orang Madinah itu makannya kurma, akhirnya nggak sesuai. Makanya Mu'ad berpandangan lebih baik lebih baik zakat ini ditunaikan dalam bentuk baju, karena baju akan lebih bermanfaat. Orang Madinah biasa beli baju ke Yaman. Sampai sekarang ini sarung-sarung kita ini yang produksi orang Yaman. BHS, Atlas, Wadimor, itu orang-orang keturunan Yaman semua. BHS itu kan Bahasuan, ya. Abdurrahman Bahasuan, itu BHS. Sarung-sarung yang lain juga begitu, sampai baju takwa itu yang bikin orang-orang Yaman, keturunan Yaman yang ada di Indonesia. Nah, jadi Mu'ad di sini itu mendapatkan dua kemaslahatan sekaligus. Ya. Sahabat di Madinah butuh baju, orang Yaman membutuhkan beras. Jadi berasnya udah kalian simpan, dan Mu'ad itu pulang membawa baju untuk orang-orang di Madinah. Sama seperti kita lah. Intinya soal zakat ini ya jangan dipersulit. Kalau sekarang orang zakat pakai apa? Pakai QRIS zaman sekarang. Ya. Di masjid kotak amal untuk zakat itu sudah ada tulisannya. Ini barcode untuk zakat. Ini barcode untuk renovasi masjid. Ini barcode untuk pendidikan anak yatim itu kan sudah ada sendiri. Udah nggak usah dipersulit, terus pokoknya boleh lah kayak gitu. Ya kalau mau saklek ikut aturan ya nggak bisa zakat fitrah misalnya. Memang aturannya pakai beras dan harus diberikan kepada siapa? Pada mustahik, harus ada serah terimanya. Kalau mau dibuat formal ya begitu, tapi kan ada sesuatu yang lebih mudah. Ya, orang bayar zakat tinggal foto barcode selesai. Udah gitu aja, lebih mudah. Untung masih mau zakat ya daripada nggak mau. Nah begitu. Jadi intinya menyambung dengan pembahasan ini adalah di halaman berikutnya itu soal ada beberapa pendapat ulama yang terkait dengan perubahan fatwa. Ulama-ulama memberikan keterangan tentang pentingnya perubahan fatwa karena
perubahan kondisi. Jadi prinsipnya begini, ya di sini di halaman 313 itu ditulis Imam Syatibi mengatakan innal asla fil manafi'i al-idzan wa fil madhari al-man'u. Intinya adalah selama sesuatu itu membawa manfaat itu diperbolehkan. Selama sesuatu itu mendatangkan madharat maka itu dilarang. Oke, dalam kaidah lain yang pernah saya kutip, yang ini penting kalian hafalkan, yaitu idza sammal maslahah fa tamma syar'ullah. Ketika di suatu tempat itu terdapat maslahat, maka disitulah syariatnya Allah ada di situ. Jadi apa namanya? Di mana ada maslahat, disitulah syariat. Di mana ada madorot, disitulah apa namanya larangan. Di sini juga Ibnu Taimiyah mengingatkan tentang pentingnya seorang ulama untuk mengetahui realitas. Oke, kamu hafal Al-Quran, kamu mengerti ilmu, masih belum cukup. Kamu harus ngerti realitas yang mau kamu hukumi. Seperti apa. Jangan sampai akhirnya salah sasaran. Maunya apa namanya menerapkan hukum Al-Quran misalnya, tapi karena nggak ngerti penerapannya. Al-Quran turun dari langit ketika di bumi harus dilihat dulu mana nih syariat yang mana yang pas dalam ayat yang mana yang pas untuk konteks ini misalnya. Seperti itu. Jadi ini pentingnya mengetahui keadaan. Apa dalam kaidah lain tuh dikatakan apa? Eh, apa namanya? Ya, bagian daripada menghukumi itu adalah bagian daripada hukum yang benar adalah punya tasawur yang benar ya secara uh, maknanya seperti itu. Karena kalau tasawurnya sudah salah, misalnya mau menghukumi hukum bayi tabung tuh gimana? Tapi dia nggak ngerti prosesnya bayi tabung tuh gimana misalnya. Hukumnya perbankan tuh gimana? Dia nggak ngerti sistemnya perbankan. Akhirnya fatwa yang dia keluarkan jadi salah karena dia nggak karena tasawurnya itu nggak pas. Misalnya contoh ditanya begini, hukumnya minum bir peletok gimana? Langsung aja haram. Dia nggak ngerti bahwa bir peletok itu bukan minuman bir yang punya orang barat itu. Bir peletok itu minuman khas Betawi yang nggak memabukkan, itu nggak masalah. Tahu pernah minum bir peletok? Bir peletok itu cuma pakai rempah-rempah dan diminum biasalah kayak kayak minum sirup. Tapi karena tasawurnya nggak benar, waduh, ini namanya bir. Misalnya makan apa namanya rawon setan. Wah, misalnya dia nggak ngerti rawon setan tuh gimana, haram karena nggak ngerti. Jadi pentingnya tasawur. Nah ini juga ada kaidah yang ya. Nah Ibnu Taimiyah itu mengatakan apa? Waman abidallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Itu harus kalian garisin halaman 314 itu ya. Ibnu Taimiyah mengatakan waman abidallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa beragama tanpa ilmu itu pasti madorot yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya. Jadi orang beragama itu nggak boleh hanya modal semangat saja, modal nekat tuh nggak boleh. Harus ada ilmunya. Itu. Pokoknya saya mau beragama. Itu kalau orang beragama tanpa ilmu, mafsadahnya pasti akan lebih besar daripada maslahatnya. Begitu. Harus belajar, nggak boleh berhenti belajar. Belajar terus ya, sampai ibadah kita ini benar. Dan uh, ada kaidah juga di sini ya, yang penting menutup uh, apa namanya pertemuan kita pada malam hari ini. Saya kutipkan sepenggal saja dari perkataan Imam Qarafi yang panjang di nomor 5 itu wal jumudu alal mangkulati abadan dolalun fiddin wajahlun bimaqasidi ulama'il muslimina wasalafil maldi wal jumud alal mangkulat jumud ya. Jumud itu apa? Kaku atau ya jumud itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jumud
nggak mau berubah. Jumud, kaku, saklek, alal mangkulat, atas teks, ya, Al-Quran maupun hadis. Jumud, pemahamannya maunya begitu saja. Abadan dolalun fitin. Itu adalah satu kesesatan dalam beragama. Ini yang mengatakan Imam Qarafi ini ulama dulu, ulama apa namanya muridnya Imam atau pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal ini, Imam Qarafi itu. Jadi jumud alal mangkulat itu adalah kesesatan. Saklek, ya, tekstual dalam memahami teks Al-Quran hadis itu adalah kesesatan. Wajahlun bimaqasid ulama ilmu muslimin, dan kebodohan atas apa yang digariskan oleh para ulama dan para salaf. Jadi Imam Qarafi ingin mengajak kita semua, ini padahal ulama dulu ya, beliau ini ulama yang sudah ulama mutaqaddimin lah, itu sudah mengatakan begitu, bahwa ketika kita tekstualis, kaku, saklek, itu orang beragama caranya begitu, itu adalah kesesatan dan pasti misleading, pasti salah sasaran, pasti kesasar itu dari garisnya para ulama. Ini secara tidak langsung, ini ucapan disampaikan ribuan tahun yang lalu, tetapi eh, secara apa namanya, eh, secara langsung sebetulnya mengkritik hari ini ya orang-orang salafi ketika ini nggak dilakukan oleh Nabi misalnya. Nah, ini apa namanya, modal satu hadis misalnya dia tidak melihat hadis-hadis yang lain. Nah, padahal jumud itu adalah satu kesesatan. Gitu. Jadi itu ya teman-teman, ini pentingnya kita eh, melihat konteks ketika memahami Al-Quran maupun hadis. Begitu juga ketika kita memahami fatwa. Enggak semua hal yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah misalnya, di Ibnu Taimiyah itu hidup di abad ke-14. Kita sudah hidup di abad ke-21. Misalnya, enggak semua fatwanya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa itu semuanya cocok diterapkan di masa kita sekarang. Enggak begitu. Enggak semuanya cocok. Karena kondisi apa namanya, masanya berubah, tempatnya sudah berubah, kemudian konteks sosial, politik sudah berubah. Ini perlu penyesuaian-penyesuaian. Sebagaimana tadi contoh-contoh tadi. Nabi saja misalnya berfatwa kepada seseorang tentang hukum mencium istri pada saat puasa itu beda. Itu bagi pemuda dan bagi orang tua. Kondisinya memang beda. Mu'ad itu menerapkan zakat jadi berbeda. Di satu tempat itu harus beras atau padi, zakatnya harus padi. Mu'ad menghukumi zakat padi dengan baju. Gitu. Karena fatwa itu bisa berubah sesuai dengan apa? Maslahat. Pokoknya syariat ini adalah di mana ada satu kemaslahatan, maka disitulah syariatnya Allah. Karena ada juga perkataan yang nggak sempat dibaca tadi, Ibnul Qayyim mengatakan syariat itu semuanya adalah adil, semuanya adalah maslahat, semuanya adalah rahmat. Karena itu ketika ada orang mengatasnamakan syariat, tapi tidak membawa keadilan, tidak membawa kemaslahatan, tidak membawa rahmat, maka itu bukan syariat. Itu perkataannya Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Nah ini padahal orang Salafi ini ngakunya mereka mengikuti Ibnu Taimiyah, tapi prakteknya tidak sama dengan apa yang apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi ya ini saya kira yang perlu kita nggak urusan dengan Salafi, tetapi intinya begitu. Ini kan ulama-ulama mengatakan jauh sebelum mereka ada. Jadi apa namanya, soal fatwa itu seperti itu, memahami teks juga begitu, harus sesuai ya dengan maqasid syariah atau tujuan syariat. Jangan sampai syariat itu niatnya mendatangkan kebaikan dengan perilaku tertentu, kondisi berubah, perilakunya yang diterapkan tetap, maslahatnya sudah tidak ada atau yang lain-lain. Karena tadi ya bisa jadi yang dulu maslahat sekarang mafsadah, bisa jadi yang eh, dulu mafsadah sekarang maslahat. Seperti ya, apa namanya,
perilaku-perilaku yang saya contohkan tadi ya, beda budaya di barat dengan di timur misalnya, itu perlu penyesuaian-penyesuaian. Saya kira itu saja untuk malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sampaikan. Ada? Ya, gimana? Eh, Tadi sempat disinggung mengenai monopoli. Itu kan dalam pelanjutan monopoli itu dilarang, ya. Karena monopoli itu pasar yang hanya dikuasai oleh satu orang tapi satu pihak. Juga eh, apa namanya? Artinya ketika dikuasai oleh satu orang dan orang itu kaya banget, pasti ada orang yang miskin banget gitu kan. Sementara di Indonesia itu banyak sekali yang pasar monopoli seperti kan MRT, kemudian tol, itu kan monopoli itu. Apakah yang tadinya haram di Islam itu kok bisa di Indonesia ini ada dilegalkan monopoli? Ya, ya. Saya jelaskan ya. Jadi gini, eh, monopoli itu dilarang, betul. Itu sampai di situ benar ya. Monopoli itu dilarang. Kemudian harus ada yang namanya pemerataan. Ya, jadi kesenjangan ekonomi itu juga harus dihindari. Dimanapun saya kira juga prinsipnya seperti itu. Sekarang ini kesenjangannya luar biasa. Jadi ekonomi tumbuh, tapi kesenjangannya semakin lebar antara yang kaya dengan yang miskin. Itu sebetulnya monopoli itu dilarang. Ihtikar menimbun itu juga dilarang. Prinsipnya adalah hal-hal yang mengandung kezaliman itu sebetulnya di Islam dilarang. Contoh misalnya orang memonopoli distribusi minyak, misalnya itu eh, itu dilarang. Makanya kan di SPBU sekarang prinsipnya orang nggak boleh beli minyak terlalu banyak. Itu ada jatahnya pupuk misalnya. Sekarang orang beli pupuk harus pakai kartu tani. Gitu. Karena nggak boleh memonopoli. Nanti diborong terus, diborong semua sama pengusaha besar misalnya, lalu dijual lagi dengan harga mahal kan malah merugikan orang-orang gitu. Makanya dibatasi. Ini praktek yang sudah benar dan ini diterapkan di Indonesia. Kamu beli minyak secara aturan ini ya, beli minyak menggunakan atau dalam jumlah yang sangat besar eh, itu sebetulnya nggak boleh. Tapi dibedakan antara aturan dan praktek. Karena kadang-kadang monopoli itu ya ada saja. Ada aja orang-orang yang nakal yang main dengan petugasnya dan seterusnya. Itu dilarang. Sampai di sini benar ya. Tapi ada contoh yang kurang pas sebetulnya, yaitu soal ada bidang-bidang tertentu yang memang tidak mungkin digarap oleh swasta. Jadi akhirnya digarap oleh pemerintah. Yang dicontohkan tadi MRT misalnya. Itu memang nggak mungkin ada swasta yang bisa membangun MRT. Karena pelik lah MRT ini dan butuh modal yang sangat besar. Kereta api di Indonesia ada nggak perusahaan kereta api swasta? Nggak ada. Itu kereta api itu dikelola oleh negara. Tapi kalau yang melakukan negara kan nggak masalah. Itu bukan dimonopoli kan kembali lagi kalau negara yang keuntungannya kan kembali lagi kepada rakyat karena dikelola oleh negara jadi akhirnya misalnya bisa disubsidi gitu. Kan orang-orang tua kalau naik kereta disubsidi di atas 60 tahun kalau nggak salah itu dapat subsidi gitu. Jadi kalau yang tadi itu nggak ada beberapa bidang misalnya pengelolaan eh, misalnya bandara ya kalau nggak salah itu kan dikelola Angkasa Pura itu negara. Jadi kalau itu nggak masalah, itu bukan termasuk monopoli yang dilarang karena bukan punya perorangan, itu punya negara. MRT punya negara, LRT punya negara, KRL misalnya itu punya negara. Itu yang dilarang ya apa namanya? Misalnya dan ini sudah nggak memang diterapkan di Indonesia. Di Undang-Undang Pertanahan misalnya orang mempunyai tanah terlalu banyak. Nah itu nggak boleh memonopoli tanah sehingga orang banyak yang nggak punya rumah kesulitan mendapatkan tanah. Itu nggak boleh. Makanya di Undang-Undang Agraria dibatasi kepemilikan tanah itu. Kemarin eh, dulu kan zaman
Dulu pernah terjadi di masa lalu konsesi lahan yang sangat besar kepada perusahaan-perusahaan, sehingga akhirnya masyarakat nggak bisa punya akses. Tapi kemudian apa namanya itu diatur kemarin, apa istilahnya namanya itu, lupa saya. Pokoknya perusahaan-perusahaan harus memberikan 30% lahan yang mereka punya konsesinya kepada masyarakat. Ya. Ada satu lagi terakhir ini di kolom chat. Berfokus pada satu hadis, tidak melihat hadis yang lain. Apakah hadisnya bertentangan atau memang dalam satu amalan dengan perintah yang berbeda yang tadi disampaikan, tidak melihat kondisi yang lain. Jadi begini, soal hadis. Terus paling gampang nyontohin salafi lah. Orang salafi ini kan senang banget mengambil salah satu hadis. Biasanya hadis yang favorit banget itu adalah hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin mantan salafi semua jadi apa? Jadi paling senang salafi itu sama hadis itu. Dia nggak melihat hadis-hadis yang lain. Ya, misalnya ada hadis lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min amalihi syai'an. Misalnya. Ada hadis-hadis yang lain yang mendorong adanya apa namanya inovasi. Kemudian apa namanya hadis contohnya masalah celana cingkrang. Katanya apa namanya ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang mengenakan baju sampai di bawah mata kaki. Dia tidak baca hadis yang lain bahwa Abu Bakar itu celananya di bawah mata kaki, dan Nabi mengatakan tidak masalah karena larangan itu karena sombong. Sementara Abu Bakar melakukan itu tidak karena sombong. Nah, ini kesalahannya mereka itu karena membaca hadis itu parsial. Gini, nanti teman-teman kalau belajar metode memahami hadis, itu ada tata cara memahami Al-Quran maupun hadis sama saja. Misalnya, ketika mau memahami Al-Quran, yang pertama harus dilakukan apa? Yaitu melihat ayat yang lain. Kita dapat satu ayat, nggak bisa hanya ditelan mentah-mentah. Kita harus lihat ayat lain yang berbicara tema serupa, seperti apa keterangannya. Ini yang dinamakan tafsirul Quran bil Quran. Menafsiri Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Tuh. Banyak ayat yang saling melengkapi, begitu banyak. Kemudian, ini adalah taraf tafsir yang tertinggi. Kemudian, menafsiri Al-Quran itu harus dengan hadis Nabi. Sama seperti memahami hadis. Memahami hadis itu, mekanisme yang pertama harus dilakukan adalah melihat hadis lain yang setema. Makanya sekarang ada kajian hadis tematik, hadis maudhu'i. Kemudian lihat hadis yang lain. Ya. Kemudian melihat sirah Nabi. Oke, ini teksnya begini. Penerapannya gimana sehari-harinya dalam kehidupan Nabi? Misalnya. Kemudian berikutnya adalah melihat asarus sahabah. Kan sahabat yang mendengar langsung hadis itu dari Nabi. Sahabat memaknainya gimana? Jangan asal kata kita. Menurut saya begini. Menurut saya begini. Jangan serah menurut saya begini. Apalagi menurut insting saya begini. Gayanya kadang-kadang kan begitu. Pokoknya yang lain bid'ah, kafir. Nggak begitu. Lihat perkataan sahabat gimana. Penerapan sahabat seperti apa. Karena hadis itu kan yang menerima langsung sahabat. Mengerti kondisinya. Makanya ada istilah asbabul wurud. Itu ya. Penyebab hadis ini diucapkan oleh Nabi itu konteksnya gimana. Jadi begitu. Kesalahan mereka ini seringkali hanya melihat satu hadis. Padahal memahami hadis itu harus mengkomparasikan dengan hadis-hadis yang lain. Melihat penerapan sahabat, kemudian Al-Quran, nggak mungkin ada teks itu bertentangan. Jadi kalau nas itu sama-sama sahih, misalnya antara ayat Al-Quran satu dengan ayat Al-Quran yang lain, itu nggak mungkin bertentangan. Antara hadis sahih dan hadis sahih yang lain, itu nggak mungkin bertentangan.
Terkadang itu harus dilakukan al-jam'u, mengumpulkan. Terkadang harus melakukan at-tarjih, ya, bainal adillah, antara dalil-dalil yang lain itu mana yang lebih kuat. Oh, yang satu ini sahih, yang satunya dhaif. Berarti yang dhaif itu dia eliminasi, udah nggak berlaku. Tuh. Jadi seperti itu ya. Dalam memahami teks ini nggak boleh. Makanya salah satu kesalahan dalam memahami teks itu adalah parsial. Parsial itu ya hanya sepotong. Baca ayat, pokoknya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Bacanya sepotong segitu aja. Wa malam yakum bima anzalallahu umul kafirun. Nggak baca awal ayatnya apa. Awal ayatnya adalah qul ya ahlal kitab. Oh, omongannya aja udah kepada ahlul kitab, bukan kepada umat Islam. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kesalahannya seringkali di situ. Makanya begini. Ini penutup malam hari ini. Ibnu Uyainah mengatakan, al hadisu mudillatun ilalil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang ahli. Sama seperti pil. Pil itu adalah obat. Tapi ketika di tangan orang yang bukan ahli, bukan apoteker, bukan dokter, bisa jadi apa? Racun. Coba aja kamu minum bodrek 12 butir misalnya. Tapi nggak usah dicoba. Itu itu kan contoh bagaimana obat itu bisa jadi racun karena dosisnya nggak tepat. Hadis juga begitu. Kalau hadis ini yang menyampaikan itu adalah seorang ahli fikih, seorang ahli, dia ngerti, sudah dicek status hadisnya apa, sudah dicek menurut keterangan Al-Quran gimana. Karena Al-Quran kan yang lebih tinggi dari hadis, status yang lebih tinggi daripada hadis. Hadis sahih yang lain gimana. Jadi bisa tepat itu penyampaiannya. Itu saja saya kira. Jadi nggak sembarangan ya memahami teks Al-Quran. Jangan atas nama mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah kemudian akhirnya kalau mari kembali ke Al-Quran Sunnah tapi maksudnya kembali ke tafsir Al-Quran Sunnah yang benar menurut pemaknaan para ulama itu sangat oke sekali, sangat bagus sekali. Tapi ketika maksudnya adalah kembali ke terjemahan yang sepotong-sepotong, buka ayat, pokoknya di Al-Quran ini lihat Al-Quran seperti ini, buka aja ngawur-ngawuran, nggak pernah baca dari depan sampai akhir, buka awur-awuran, tiba-tiba dapat sesuatu harus dibunuh. Wah, ini kan tersesat. Dia nggak lihat awalnya tuh apa, bicara apa gitu. Itu misalnya begitu. Nah, ini yang sering ini kan begitu. Eh, belum bener sholatnya, buka kitab tuh harusnya buku kitab Arab ini dibuka dari kanan, bukanya dari kiri langsung kitabul jihad. Dia nggak lihat di depan tuh ada toharo, ada sholat, wudhu, ada muamalah dan lain-lain. Jadi akhirnya misleading. Itu saja saya kira. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.